Pemirsa, target investasi dalam presidensi G20 tahun 2022 sekitar 200 triliun hingga 250 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam inaugurasi kelompok kerja perdagangan, investasi dan industri G20, di mana inaugurasi Trade, Investment and Industry Working Group di Jakarta. Bahlil Lahadalia dikutip dari kantor berita Antara menyebut angka minimal 200 triliun hingga 250 triliun rupiah sebagai angka prediksi, bukan angka pasti. Bahlil mengungkapkan pihaknya tengah menyusun dan merumuskan angka rincinya sehingga angka yang ia sebutkan merupakan hitungan sementara. Namun ia memastikan salah satu sektor yang akan didorong untuk bisa memenuhi target tersebut adalah hilirisasi. Pemerintah sendiri saat ini memang tengah menggenjot hilirisasi, khususnya hilirisasi mineral dan batu bara minerba. Bahlil menuturkan Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang saat ini membangun industri baterai kendaraan listrik dari hulu. Indonesia langsung memanfaatkan bahan baku mineral yang dimilikinya dan mengolahnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Menurut dia, konsep hilirisasi yang dilakukan Indonesia harus bisa tersampaikan kepada dunia bahwa Indonesia berada pada posisi terdepan dalam memainkan peran terkait energi hijau. Indonesia harus berada pada posisi terdepan untuk bagaimana memainkan perannya untuk mendorong salah satu antaranya adalah green energy. Kita mempunyai sumber daya alam yang cukup luar biasa. Dunia hari ini, satu contoh, itu ingin mereka meninggalkan fosil. Akan masuk kepada energi baru terbarukan, termasuk otomotif, mobil listrik. Satu-satunya negara di dunia sekarang yang sedang mendorong industrinya dari hulu ke hilir, itu Indonesia. Tidak ada negara di dunia ini yang memulai membangun industri baterai selnya dari tambang. Di Indonesia sekarang masuk dari tambang, miningnya, kemudian masuk di smelternya, prokusur, katot, sampai baterai sel. Itu satu. Nah, dalam kesempatan ini juga kita harus mendorong investasi yang ramah lingkungan dan investasi yang berkeadilan. Jadi antara yang punya teknologi sudah barang tentu itu ada dari luar negeri, kita tidak punya teknologi itu, ada di Eropa, di Korea, di China, di Jepang, harus kolaborasi dengan kita, investasi di dalam negeri. Sudah cukup Freeport menjadi suatu pelajaran terpenting pada saat investasi mereka masuk. Bali Pos melaporkan.